Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini kita akan melanjutkan bacaan kisah dari Syekh Yusuf Al-Khalwati yang ditulis di dalam buku dari Perbendaharaan Lama yang dikarang oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Memasuki video yang ke-9, kita akan berbicara bagian ke-7, yaitu dipindahkannya Syekh ke Tanjung Pengharapan. Bagian ke-7, dipindahkan ke Tanjung Pengharapan. Susah juga kompeni Belanda memikirkan orang tua ini dipindahkan ke Ceylon bukan menyebabkan ia hilang, melainkan bertambah timbul. Jarang orang haji yang pulang dari Mekah yang tidak membawa bisik ajaran beliau. Padahal dengan turunnya Sultan Ageng Tirtayasa dari Singgasana Bantam, belumlah berarti bahwa politik Bantam telah selesai. Sultan Haji hanya 3 tahun saja duduk di atas takhta kerajaan. Pada tahun 1687 Masehi, ia wafat dalam tekanan batin yang amat sangat. Putranya Abul Fadl Muhammad Yahya hanya duduk di atas takhta 3 tahun pula, pada tahun 1687 sampai 1690 Masehi. Pangeran Purbaya telah mengirim utusan kepada kompeni menyatakan menyerah. Lalu dikirim si Untung Surapati menjadi utusan menemui Purbaya dan menerima penyerahan itu. Akan tetapi si Untung Surapati merasa dihina sebab dikirim lagi seorang opsir Belanda karena kata opsir itu Surapati tidak layak menerima keris Pangeran Purbaya. Surapati pun merasa dihina dan belot lalu memberontak. Di tahun 1686 Masehi datang pula Raja Iskandar yang dipertuan di Minangkabau. Diadakannya hubungan rahasia dengan Sultan Aceh, Susuhunan Mataram, Raja Kalimantan dan Andalas Timur, supaya berserikat melawan Belanda dan meninggikan bersama semarak Islam. Yang di pertuan itu mencoba mengancam kedudukan Belanda di Bantam. Terpikirlah oleh Belanda bahwa salah satu sumber yang penting dari pergolakan ini bukan di Jawa, Sumatera atau Sulawesi tempatnya, melainkan jauh di luar, yaitu di Pulau Langkapuri, pada diri orang tua yang hanya memegang tasbih dalam tangannya itu. Tersimpan kekuatan yang lebih tajam dari pedang. Tiada jalan lain, orang ini mesti disingkirkan lebih jauh lagi ke tempat yang tidak akan dapat didatangi oleh orang yang naik haji, ke daerah kekuasaan Belanda yang sebuah lagi, Tanjung Pengharapan. Tahun 1694 Masehi dijalankanlah keputusan itu. Usia beliau 68 tahun, seketika dipindahkan ke Cape Town. Beliau dibuang ke sana bersama istri dan anak-anaknya, diiringkan oleh 94 orang pengiring dan murid. Politik terhadap dirinya diubah dari yang dilakukan masa di Ceylon, yaitu tidak begitu dibesar-besarkan lagi.
Gubernur Belanda di Capstan ketika itu, Adrian van der Stil, menentukan tempat tinggal beliau di desa pertanian Jan Flat. Di sana pun telah ada orang Islam, tetapi jumlahnya masih kecil, terdiri dari orang-orang Arab, Hindustan, dan lain-lain yang datang berniaga, ditambah dengan orang-orang Indonesia yang telah dibuang terlebih dahulu. Kedatangan beliau memberikan semangat kepada kaum muslimin. Beliau langsung memberikan tuntunan agama bagi mereka sampai masyarakat itu tersusun menjadi jamaah yang beliau sebagai imamnya. 4 murid diberinya didikan istimewa dengan harapan akan menggantikannya esok bila datang waktunya beliau dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala ke hadiratnya. Demikianlah 5 tahun pula beliau berdiam di Tanjung Pengharapan itu. Tibalah waktunya panggilan ilahi yang ditunggu oleh setiap yang bernyawa datang kepada beliau. Pada tanggal 23 Mei 1699 Masehi, beliau wafat di Erstad River, Jandeliflet, pertanian kepunyaan Padri Galden dalam usia 73 tahun. Bagian ke-8, kisahnya mempunyai 2 kuburan. Kabar wafatnya beliau segera sampai ke Ceylon, Bantam, dan Makassar. Diterima kabar itu di negeri-negeri tersebut dengan duka cita yang sangat. Atas desakan para pembesar dan ulama kerajaan Goa, Raja Goa meminta kepada pemerintah supaya jenazah Tuan Syekh itu dikirimkan ke tanah tumpah darahnya supaya dikuburkan menurut upacara adat istiadat dan akan menjadi tempat makom ziarah bagi rakyat karena pelajarannya kian lama kian tersiar. Oleh karena desakan itu, akhirnya kompeni Belanda terpaksa mengabulkannya juga. Lalu dibawalah peti jenazah beliau dengan kapal dari Capstan pada hari Jumat 22 Zulqa'dah 1113 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Mei 1703 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Jongaya dengan serba kebesaran dan kekhusyuan. Namun, suatu kenyataan bahwa makam beliau di Capstan pun sampai sekarang masih berdiri dengan teguhnya, masih diziarahi dan dikeramatkan, lebih bagus dari makam di Jongaya. Disebut tuang keramat oleh sebab itu tetap jadi pertikaian orang. Kata setengah orang hanyalah tanah pekuburannya saja yang dibawa ke Makassar. Kata setengah orang memang tulang-tulangnya. Ada pula yang berkata bahwa yang dibawa itu adalah tulang orang lain. Sebab orang Islam di Capstan tidak sudi memberikan, tidak ada orang yang berani menggali kedua kuburan itu untuk meyakinkan di mana sebenarnya tulang itu di Capstan atau di Makassar. Sebab perubahan cara kita berpikir setelah paham tauhid bertambah mendalam, tidak memperdulikan lagi tulang-tulang yang tidak memberi manfaat dan mudorot. Apalagi khayal indah masih mempengaruhi umat yang awam. Sebagai seorang sufi, niscaya Syekh Yusuf memegang juga pendirian Jalaluddin Rumi yang berkata, "Janganlah dibangun untukku suatu makam. Hati orang yang beriman adalah tempat menziarahku." Akan tetapi sesungguh pun demikian, pengaruh kebesaran Syekh Yusuf sangatlah mendalam, baik di Makassar, Sulawesi Selatan pada umumnya. Demikian juga di kalangan kaum muslimin di Afrika Selatan. Telah terbiasa bahwa nama seorang alim besar jarang disebut orang. Menyebut nama seorang alim dipandang kurang hormat. Syekh Abdul Rauf di Aceh disebut orang Aceh Syekh Kuala. Di Minangkabau Syekh Ibrahim Musa disebut Engku Syekh Parabek. Syekh Muhammad Jamil Jambek disebut Engku Jambek. Dr.
Dr. Abdul Karim Amrullah, disebut saja Insyik Dokter. Tentu saja di zaman dahulu tradisi ini sangat dijaga orang. Di Bugis, Makassar, Syekh Yusuf disebutkan saja Tuanta Salamaka, Tuan kita yang membawa selamat. Di daerah Pasenren, Pulu, Enrekang, Kalosi, Rantepau, dan lain-lain disebutkan Pinratoma Opeh, orang yang paling bahagia. Di Afrika Selatan disebut Tuang Keramat. Memasuki bagian ke-9, penutup. Sebagai Muslim Indonesia, amat besarlah penghargaan kita kepada Syekh Al-Haji Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Hadiyatullah Al-Maqassari, seorang alim besar yang melengkapi syariat dan hakikat, seorang sufi tetapi seorang mujahid, seorang yang meninggalkan jejak mulia pada 4 negeri besar, Makassar, Bantam, Ceylon, dan Afrika Selatan. Seorang pengembara mencari ilmu ke Aceh, Yaman, Mekah, Madinah, dan Syam. Adapun pelajaran yang beliau berikan pada pokoknya ialah ilmu tasawuf. Barang maklumlah kiranya bahwa ilmu tasawuf pada mulanya bersumber dari ilmu tauhid, mengesahkan Allah, seluruh kepercayaan kepada Allah SWT, tidak yang lain. Tasawuf menimbulkan juhud, artinya tidak sedikit untuk terpengaruh oleh serba-serbi kebendaan. Hasil tauhid yang menimbulkan zuhud itu adalah hub, yang artinya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan tidak ada ingatan lagi kepada yang lain, hanya kepada Dia saja, sehingga diri sendiri tidak diingat lagi. Kadang-kadang cinta itu memuncak sehingga terasa tidak lagi di dinding di antara aku dan Dia. Disinilah keluar kata al-abidul wal ma'budu wahidun. Di antara yang menyembah dengan yang disembahnya adalah satu. Apabila semata-mata masih perasaan cinta, belumlah mengapa orang yang sedang dimabuk cinta tidak dikenal hukum oleh undang-undang. Inilah pokok masalah pelajaran tasawuf, pokok pangkalan Syekh Yusuf. Akan tetapi apabila cinta itu tidak dituntun oleh syariat yang benar, yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, dari mabuk cinta bisa bertukar menjadi wahdatul wujud, panteisme, kesatuan segala. Karena pada awalnya, jika si salik melihat kepada salah sesuatu di sekelilingnya, Allah lah yang terkenang dalam perasaannya, sebab kemana saja engkau apabila perasaan cinta menimbulkan rasa bahwa diri tidak berpisah lagi dengan yang dicintainya. Aku adalah dia dan dia adalah aku. Apabila tidak dituntun dengan syariat, timbullah madhab hulul, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelma ke dalam diri manusia. Jauh pula ia dari tauhid. Secara tidak sadar ia pindah ke dalam kepercayaan agama Nasrani yang mempunyai kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ruhul Kudus menjelma hulul ke dalam diri Isa Al-Masih. Bahkan lebih jauh lagi daripada Nasrani, karena telah mempercayai bahwa Tuhan dari hulul ke dalam diri setiap manusia. Meskipun para ahli sufi besar tidak menghendaki ini, dan Syekh Yusuf pun tidak menghendaki ini, tetapi akibat dari kesalahan ini terjadi dalam pelajaran tasawuf. Disengaja atau tidak, pada keyakinan hidup kaum muslimin awam di Bugis, di Makassar, sangatlah mendalam pelajaran ini. Mereka sangat yakin bahwa inilah yang diajarkan oleh Syekh Yusuf. Satu kesulitan yang dihadapi Muhammadiyah di daerah itu ialah mengajak semua kaum muslimin kembali kepada pelajaran tauhid yang asal. Dan kesulitan ini pun didapati juga di daerah lain, baik bagi muslim, angkatan muda, baik Muhammadiyah atau yang lain,
supaya menggerakkan pokok-pokok ajaran sufi Syekh Yusuf dan ulama-ulama yang lain untuk mengisahkan pada pokok yang bersumber dari tauhid, mana yang sudah terlalu jauh dari pangkatannya, supaya disadarkan oleh umat. Karena kita menghormati, membesarkan ulama dan orang-orang berjasa, apalagi jika berkumpul keulamaan dan jasad pada satu orang. Akan tetapi hormat kita itu bukanlah berarti kita pun pergi memuja kuburnya dan memandangnya maksum sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari singkapkan segala takhayul khurafat yang tengah sampai kepada banyak meliputi pribadi besar itu, sehingga terbungkuslah hakikat yang sebenarnya di dalam khayalan kejahilan orang awam. Demikianlah video pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.